Assalamualaikum, kembali lagi di channel YouTube-nya aku, Bunaika. Oke, Sobat Buna, hari ini aku mau sharing mengenai bagaimana cara mendapatkan SKP untuk memperpanjang SIP atau Surat Izin Praktek. Yang pastinya sekarang tuh lagi banyak yang berlomba-lomba untuk mengumpulkan SKP demi memperpanjang SIP. Sebelum aku sampaikan tutorialnya, boleh dong subscribe dulu, nyalakan lonceng notifikasinya, dan follow akun Instagramnya aku di sini. Oke, sebelum memulai tutorialnya, aku mau kasih tahu dulu. Jadi sebelum aku membuat vlog ini, aku sempat beberapa waktu ke belakang itu mengikuti Zoom yang diadakan oleh Ditjen Kemenkes mengenai sosialisasi SKP dalam penerbitan atau perpanjangan SIP untuk tenaga kesehatan dan tenaga medis. Nah, bagi Sobat Buna yang mau ikut juga Zoom-nya supaya lebih detail dan akurat, bisa langsung masuk ke link di bawah ini ya. Nah, videonya ini. Oke, kita langsung mulai aja untuk tutorialnya. Oke Sobat Buna, sekarang ikutin tutorialnya dan ini mudah banget. Seperti biasa, aku menyarankan untuk dilakukan di PC atau unit komputer ya, karena kalau misalnya di handphone biasanya kurang jelas gitu. Oke, kita mulai. Seperti biasa, silahkan masuk aja ke Google dan ketik atau Sehat SDMK, kemudian silakan login menggunakan email, kemudian kata sandi dan captanya diisi. Langsung masuk aja karena kita sudah punya akun gitu. Nah, di sini ada beberapa fitur. Ini kita klik aja dulu pengajuan, Ini kita klik aja dulu SKP platform. Ini untuk fungsinya untuk melihat sudah seberapa banyak SKP yang kita kumpulkan untuk perpanjang SIP ini. Nah, di sini aku sudah mendapatkan 10 SKP, jadi masih kurang 40 kalau memang aku nantinya akan memperpanjang SIP. Nah, perlu diketahui juga, jadi di sini kita dikasih tahu bahwa periode pengumpulan SKP kita itu mulai dari tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan nanti masa berlaku SIP yang sekarang ini habis, yaitu 2026. Nah, ini setiap orangnya beda-beda karena tergantung kapan dia mengajukan SIP lamanya dan SIP lamanya berakhir gitu. Jadi ini periode ini tiap orang masing-masing berbeda dan ini silakan dilihat aja untuk periodenya, jadi bisa dikumpulkan. Nah, apabila Sobat Buna memiliki SKP atau pernah mengikuti webinar, seminar yang ada SKP-nya di periode sebelum 1 Maret 2024, itu bisa dikumpulkan melalui formulir SKP dan klik formulir pengisian. Jadi Sobat Buna bisa masukin nih seminar-seminar, webinar, Zoom meeting yang ada SKP-nya atau bahkan pelatihan yang dilaksanakan sebelum 1 Maret 2024 ini bisa dimasukkan ke formulir SKP supaya nanti SKP-nya terhitung. Nah, di sini nama kegiatannya itu ada 9 poin, silahkan dipilih aja, disesuaikan dengan kegiatan yang sudah Sobat Buna ikuti. Nah, di sini juga ada catatan. Jadi seperti tadi sudah aku bilang bahwa sebelum tanggal 1 Maret 2024 itu masih bisa dimasukkan ke formulir SKP. Tapi kalau udah lebih dari 1 Maret 2024 tidak perlu karena sudah terekam otomatis melalui pelataran sehat seperti itu ya. Jadi ini diisi aja. Semisal aku mau input seminar atau pelatihan atau workshop,
Ini dikasih tahu aja nama kegiatannya apa atau acaranya, kemudian diisi dia ranahnya atau kegiatan areanya nasional atau internasional, kemudian waktunya berapa jam, tempat, penyelenggaranya siapa. Kemudian ini dilampirkan bukti sertifikat kegiatan tersebut. Dan ini biasanya ada expire-nya kalau untuk pelatihan, jadi mulai kapan sampai kapan, dan berapa nilai SKP-nya, seperti itu. Nanti kalau sudah, klik simpan. Kalau misalnya mau lihat detailnya, silahkan diklik. Nah, kalau sudah tadi menginput data SKP-nya di formulir, dan di sini nanti terlihat kalau misalnya sudah terverifikasi oleh adminnya, di sini akan ada penambahan jumlah SKP gitu. Nah, SKP ini kalau yang udah terekap di Satu Sehat tuh gimana sih caranya? Kita balik lagi aja ke halaman awal, ke beranda. Nah, di sini ada namanya pelataran sehat. Kita masuk aja dan cari pembelajaran. Pembelajaran di sini tuh banyak sekali. Ini kita lihat semua aja. Mulai dari webinar, pelatihan, coaching, mentoring, seminar, konferensi, workshop, MOOC, ini banyak sekali. Dan di sini juga filternya tuh ada cakupan pembelajaran, kemudian ada kategori, pilih kategori misalnya kesehatan atau internasional, dan ada juga yang berdasarkan profesi. Jadi silakan difilter aja mana yang sesuai dengan profesi kita itu. Atau kalau misalnya Sobat Buna udah tahu nama pelatihannya, bisa diklik di sini aja dan nanti di search pelatihannya apa. Terus semisal nih kita mau ikut seminar yang ini hanya contoh saja ya. Nanti silakan minta akses aja. Nah, di sini dibaca dulu detailnya tentang webinarnya ini tentang apa. Bisa dipelajari dulu. Kemudian target pesertanya siapa aja. Ini semua profesi nakes atau semua profesi lainnya. Jadi bisa untuk umum. Kemudian tujuan webinar, kompetensi, dan tanggal pelaksanaannya ini paling penting karena supaya kita bisa standby. Nah, silakan minta akses aja. Mendapatkan aksesnya itu dari adminnya langsung ya. Jadi kita nggak bisa memprediksi kapan akan diterima atau berapa lama diterimanya. Oh, satu lagi di sini ada yang berbayar, ada juga yang gratis ya. Jadi ini kalau misalnya yang berbayar, silakan dilakukan pembayarannya saja, registrasinya sesuai yang tertera pada flyernya. Kemudian jika kita sudah bisa mengikuti, itu kita klik pembelajaran saya. Biasanya kalau misalnya kita sudah bisa mengikuti webinar tersebut atau sudah di approve aksesnya, kita bisa lihat detail seminar dan di sini ada tulisan mulai sekarang kalau tidak salah ya. Nah, nanti diklik saja. Kalau ininya sudah hijau, berarti udah bisa dilakukan pembelajaran atau sudah bisa diikuti pembelajarannya. Nah, seperti itu ya. Kemudian nanti kalau misalnya sudah selesai pembelajaran, di dalamnya tuh biasanya ada evaluasi, diisi saja sesuai arahan dari pembelajaran tersebut. Nah, kita mendapatkan sertifikat. Di sini bisa dilihat di sertifikat saya. Nah, ini sertifikat yang sudah pernah saya ikutin, dan di sini ada nilai SKP-nya. Ini 1, ini 5, ini 1 juga, dan ini 3. Nah, kemudian kalau misalnya mau lihat sertifikatnya bisa diunduh juga, silahkan. Kalaupun tidak juga tidak jadi masalah. Nah, nantinya semua kegiatan yang kita ikuti itu akan terekam di sini di dalam jumlah SKP, dan di sini ada program pembelajarannya ya, bisa dilihat ada webinar, MOOC, webinar lagi, kemudian pelatihan. Nah, ini juga tanggal selesai pembelajaran. Jadi sudah terhitung secara otomatis. Jadi kita nggak perlu bingung-bingung lagi untuk
mengentry SKP. Seperti itu. Mungkin pembelajarannya di sini juga banyak banget. Jadi bisa dicek aja satu-satu atau bisa di random aja gitu ya. Seperti ini nih, misalnya pengukuran tanda-tanda vital ini bagi perawat. Ini saya juga masih menunggu verifikasi. Nanti kalau udah bisa di-verif bisa. Nah, ini untuk bidan nih. Kemarin sempat saya ikutin juga. Nah, ini lihat pembelajaran. Nah, ini kalau misalnya sudah hijau gini nih, tandanya udah bisa diikuti gitu. Tapi ini karena saya sudah pernah mengikuti, jadi ini langsung ke rating. Nah, ini kalau misalnya mengikuti pembelajaran yang tadi, ini ada tahapannya nih. Pertama dari materi dulu, persiapan ada openingnya, ada modulnya, kemudian ada videonya, ada materinya juga. Jadi diikuti saja step by stepnya. Kemudian ada pelaksanaan manajemen nyeri persalinan, ini juga ada videonya, ada materinya, dan ada kuisnya. Kemudian ada pelaporan manajemen. Di sini ada video interaktifnya, jadi kita bisa tonton. Kemudian ada post testnya ini. Post testnya ini seputar materi yang tadi sudah dipelajari ya. Ini selama 60 menit. Kemudian nanti ada ringkasan nilainya dan kita dinyatakan lulus atau tidaknya. Silahkan diikuti saja sampai nanti terakhir kita diminta untuk memberikan ulasan atau rating. Nah, ini silahkan diisi saja. Bahan evaluasi untuk Kemenkes mungkin ya yang mempunyai digital platform ini. Jadi silakan diisi sesuai dengan yang kita beri nilai. Seperti itu, mudah banget. Oke, itu tadi tutorial gimana caranya kita mendapatkan SKP dari pelataran sehat. Itu nantinya akan digunakan untuk memperpanjang SIP ya, baik itu perawat, bidan, kemudian tenaga medis lainnya lah, pokoknya ya, dokter juga sama. Oke, seperti yang udah tadi aku sebutkan bahwa sebelum membuat vlog ini aku memang mengikuti Zoom sosialisasi perpanjang SIP dengan cara mengumpulkan SKP kan ya. Di sini ada simplikasi atau kualifikasi persyaratan penerbitan SIP dengan mengutamakan kompetensi tenaga medis atau kesehatan ya. Ini tulisannya sebenarnya nggak kelihatan karena ada dari Zoom ya. Nah, ini dibagi jadi 3. Jadi kalau misalnya untuk Sobat Buna yang pertama kali bikin SIP, baik itu baru lulus atau udah lama nggak kerja terus mau masuk kerja lagi, itu tidak perlu mengumpulkan SKP. Jadi SKP ini nggak semuanya harus mengumpulkan, dibagi menjadi 3 klasifikasi ini. Kalau misalnya Sobat Buna pertama kali bikin, baru kerja, atau misalnya udah lama nggak kerja mau kerja lagi, mau buat SIP, itu tidak perlu mengumpulkan SKP. Terus yang kedua yaitu untuk SIP kedua atau ketiga. Semisal nih, Sobat Buna bekerja di rumah sakit, anggaplah itu SIP yang pertama. Kemudian Sobat Buna bekerja juga di PMB atau praktek bidan mandiri, itu disebutnya SIP kedua. Jadi itu juga tidak perlu mengumpulkan SKP ya. Nah, yang mengumpulkan SKP ialah yang Sobat Buna misalnya bekerja di rumah sakit. Nah, SIP yang pertamanya itu masa berlakunya sampai tahun ini, misalnya sampai akhir bulan ini dan tahun ini 2024. Nah, maka nanti pada saat perpanjang SIP yang baru itu harus dan wajib mengumpulkan SKP untuk syarat mengajukan SIP yang baru. Jadi perpanjangan seperti itu ya. Kalau misalnya untuk yang pertama kali atau misalnya untuk SIP kedua, tempat kedua atau ketiga, itu tidak perlu SKP ya, seperti itu. Oke, Sobat Buna, itu tadi penjelasan mengenai SKP yang saya
ketahui. Tapi kalau misalnya Sobat Buna memiliki informasi lain, bisa sharing di kolom komentar. Dan aku mau ingatkan lagi, kalau misalnya ada hal-hal yang mengenai perpanjang SIP, STR, dan lain-lain, itu harus di cross check dulu ya, itu benar dari akunnya resminya Kemenkes enggak, karena kebanyakan rumor sana sini yang belum jelas kebenarannya, itu mohon di cross check lagi. Cari informasi silahkan langsung aja ke platform digitalnya Kemenkes. Kalau misalnya di Instagram ada Kemenkes RI, kemudian ada Ditjenakes, dan ada KTKI. Jadi yang centang biru itu semuanya itu valid insya Allah datanya. Jadi lihat aja dari situ. Kemudian kalau untuk channel YouTube yang udah tadi aku bagikan, nah silahkan di subscribe dan diikuti aja perjalanan informasinya. Dan demikian vlog aku hari ini mengenai gimana cara mendapatkan SKP untuk perpanjang SIP. Semoga bermanfaat dan mohon untuk di like, subscribe, komen, dan follow aku Instagramnya aku di sini. Terima kasih.